Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia serta aturan yang ada dalam kepramukaan. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20 oleh Letnan Jenderal yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell, dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Tujuan awal kegiatan kepramukaan tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada saat itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi pada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif serta kreatif. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi awal dari gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki, namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell, yaitu Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dikembangkan oleh istri Baden-Powell. Dan sampai sekarang, pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga para perempuan. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka usia siaga Cub atau Anak Serigala, yang dilengkapi buku panduan kegiatan pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918, Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi perkembangannya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini diadakan di Olympia Hall, London dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau yang kita kenal sebagai Bapak Pandu Sedunia. Pramuka Indonesia dimulai pada tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlandse Padvinders Organisatie atau NPO yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut diganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV. Istilah Padvinders merujuk pada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negara Belanda. Penggunaan istilah Padvinders ini mendapat larangan dari Belanda. Kemudian para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Padvinders menjadi Pandu atau Kepanduan. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia bernama Javanse Padvinders Organisatie yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, sekian banyak organisasi yang dibentuk, baik berlafazkan nasionalis atau kegiatan seperti 1. Padvinders Muhammadiyah atau Hizbulaton, yang kedua Nasional Padvinderij, yang ketiga Syarikat Islam Afdeling Padvinders, yang keempat Nasional Islameti Padvinders, yang kelima Indonesia Nasional Padvinders.
Untuk mempererat hubungan antar pandu Indonesia, kemudian dibentuklah Organisasi Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. PAPI berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI tahun 1930 yang dirintis oleh tokoh organisasi Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antar pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat sebagai Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meskipun itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan Indonesia. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 1960-an, diperkirakan ada lebih 100 organisasi kepanduan Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni 1. Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota pandu pria. Yang kedua, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI. Yang ketiga, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO untuk Kesatuan Organisasi Pandu Wanita. Akhirnya, pada tahun 1961, Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penugerahan Panji Gerakan Pramuka. Akhirnya pada tahun 1961 Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji Gerakan Pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Fundamental Gerakan Pramuka di Indonesia diantaranya yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi tiap-tiap warga berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama ada nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengenalannya dapat dilakukan dengan sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta ketertarikan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua,
setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga, pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk. Yang ketiga, pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki kewajiban untuk membantu mewujudkan persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebinekaan. Yang keempat, melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang kelima, sesuai dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keenam, memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas, kepentingan masa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, mengamalkan Satya dan Dasa Dharma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan Pancasila bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup secara bersama-sama.